Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sidri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Para pencinta hukum adat Melayu Jambi yang saya hormati, para calon pimpinan Tanah Sebingkah Payung Sekaki Aik Sititik Telaga Rahmat, Pucuk Jambi 9 Lurah, Pucuk Jambi 9 macam hukum yang saya banggakan dan saya cintai. Pada kesempatan ini izinkan saya mengungkapkan peristiwa masa lalu Jambi, tepatnya masa purba daerah Kabupaten Merangin dan Kerinci. Kita mengetahui ketika rapat adat atau tepatnya menyatukan adat dengan syarak diadakanlah RBA Bukit Seguntang atau Rapat Besar Adat Bukit Seguntang pada bulan Juli 1502 Masehi atau 1 Muharram 908 Masehi Hijriah. Ketika itu Jambi diperintah oleh Rangkai Hitam. Wilayah Jambi ketika itu tidak seluas yang ada sekarang. Wilayah Jambi itu mulai dari ujung Jabung Negeri Lamu sebelah timur dan terus ke barat sampai ke Kutobuayo. Kutobuayo itu sekitar Rangkiling sekarang ini. Nah, itulah Jambi. Selari Kutobuayo sampai ke Kerinci, sampai ke Telun Berasap, itu disebut wilayah rantau Pagaruyung. Jadi orang masih mengatakan di bawah bendera Pagaruyung atau berajo kepada Pagaruyung, tetapi Raya Pagaruyung tidak pernah datang ke daerah tersebut, terkecuali dulu di zaman Adik Darman menjadi Rajo Pagaruyung dengan istrinya Putih Jamilan yang disebut dengan yang digelari dengan Bondo Kandung, pernah datang ke Kerinci itu pada tahun 1350 Masehi. Mereka menukar gelar Sigindo dan Pamuncak yang berada di Kerinci Rendah, Kerinci Tinggi, secucur air Sekuling Batu ketika itu, lalu diganti dengan Depati. Nah, sejak itulah adanya Depati di Kerinci itu. Jadi tanam tumbuh dari Adik Tuarman, Rajo Melayu Sumatera yang berpusat di Pagaruyung. Singkat cerita, ketika rapat adat itu Kerinci dan Merangin ikut sebagai peserta rapat adat, tapi diundang oleh Raja Pagaruyung, yaitu Sultan Bakilat Alam, mengajak mereka pergi ke Bukit Seguntang, Tebo, Sumai, yaitu di sekitar Tanjung Samanidu, Ujung Lentik, Leda Tanah, Pucuk Jambi. Di situ ditanam durian. Disitulah diadakan batas antara Minangkabau dan Jambi yang disebut dengan durian Takuk Rajo. Karena satu batang durian dicakuk silang sebelah timur oleh Raja Jambi, yaitu Rangkai Hitam, dan dicakuk silang oleh sebelah barat oleh Raja Minangkabau, yaitu Sultan Bakilat Alam. Nah, ketika itu
Melayu Jambi ini baru dari ujung Jabung sampai ke Kota Buayu. Dari Kota Buayu sampai ke Kerinci bukan daerah Jambi. Maka pada tahun 1526 sehabis perang yang dikatakan musuh Rejang musuh Rupit dulu itu 24, pada awal 24, maka Depati kecil dari Rena Kemumu itu diutus pergi ke Rangkiling. Mereka kawin di situ dan tinggal di situ untuk menjaga tanah Kerinci rendah, Kerinci tinggi waktu itu. Nah, kalau ada yang jenang harus dipenjenangkan, kalau rajo diperajukan, kalau tidak ya ditolak. Nah, gitulah kira-kira tugas Depati kecil yang tinggal di Karangkiling itu. Jadi orang Karangkiling itu sebenarnya orang Sungai Tenang sampai Sungai Tenang. Nah itu tepatnya sekarang ini orang Luak Namblay begitu. Nah, ketika terjadi perang dan atau apa sebab terjadi perang? Nah, karena begini, pada awal tahun 1524 Masehi datanglah rombongan jenang dari Jambi, dari kerajaan Jambi. Jambi waktu itu diperintah oleh anak orang Kaitan yang disebut dengan Pangeran Ilang Dair atau juga disebut dengan Pangeran Ranto Kapas, menjadi Raja Melayu Pucuk Jambi, menjadi Raja Jambi, Raja Kerajaan Melayu Jambi. Diutus ke Kerinci rendah, Kerinci tinggi, pergi memungut uang jajah namanya. Kata sekarang ini pajak. Sesampai di daerah Kerinci, mulai dari Gugu, mulai dari Morosiau, mereka terus ke Kerinci. Dan tidak ada Depati yang mau membayar uang pajak itu, karena mereka begitu mengatakan. Lalu mereka berkumpullah di Pengasi waktu itu. Depati dari Sri Bumi Putih dari Serampas, Depati Sri Manggalo dari Sungai Tenang, datang ke Kerinci. Waktu itu yang Pumpung dan Sanggerahan termasuk Pratintuo itu belum dimekarkan wilayah ini, tapi sudah direncanakan untuk dimekarkan karena terjadi masalah perang inilah masalahnya. Nah, lalu ada Depati Mangkuyudo Pembarap datang ke Kerinci. Ketika itu daerah Kerinci itu disebut dengan Empe Diate Tigo di Baru Pamuncak dan Pamarap. Jadi Depati waktu itu Pamuncak dan Pamarap ada 11 Depati. Kalau dulu di zaman Sigino yang lama, zaman purbanya Kerinci yang dikatakan zaman Sigino, Uni Sigino itu 7. Kemudian berubah menjadi dibekarkan menjadi 11. Nah, 11 itulah kesatuannya, mereka sebut 4 Tiate Tigo di Paru, Pamuncak dan Pamarap. Yang Tiate di hulu, di Baru di hilir di bawah, kemudian Pamuncak dan Pamarap. Nah, itu Kerinci rendah, Kerinci tinggi. Secucur air seguling batu, itu istilahnya waktu itu. Nah, ketika jenang ini datang ke Kerinci mau memungut uang jajah, tidak satu pun orang dari Kerinci rendah, Kerinci tinggi yang mau membayar. Mereka mengatakan, kami ini bukan orang Jambi, tapi kami berada di bawah payung Pagaruyung. Hukum adat kami bukan bernama Taliti seperti Jambi, tapi nama hukum adat kami adalah Undang. Nah, begitulah alasan mereka. Yang kedua, ketiga mengatakan ketika rapat adat menyatukan adat dengan syarak di Bukit Seguntang, memang kami hadir, tapi bukan diundang oleh Raja Jambi, tapi kami diundang oleh Sultan Bakilat Alam Raja Pagaruyung. Singkat kata, waktu itu, waktu diadakan pertemuan dengan para jenang yang datang dari Jambi, yang di Kerinci disambut oleh 11 para Depati, waktu itu tidak ada yang mau membayar pajak. Akhirnya mereka mengobarkan perang. Nah, para jenang dari Jambi mengobarkan perang, mengirim utusan balik ke Jambi supaya dikirim tentara, dikirim perbekalan.
Lalu juga di Kerinci mengadakan persiapan perperangan, karena katakan kata putus harus berperang, harus kita selesaikan dengan darah. Nah, kalau ada yang kalah salah satu, baru kita menyerah. Nah, begitulah kira-kira. Maka di pihak Kerinci waktu itu ditunjuklah komandonya, yaitu Tiang Bungku. Nah, siapa yang bernama Tiang Bungku ini? Supaya yang muda-muda tahu, Tiang Bungku ini memang namanya Tiang Bungku. Tiang Bungku ini anak Temenggung Temantang dari Air Hitam. Saudara dari Temenggung Merah Mato itu ada namanya Temenggung Temantang. Nah, Temenggung Temantang ini setelah Mayang Mengurai kawin dengan orang hitam, dia juga menghilang, lari dari Air Hitam, termasuk para matu dikata dia menghilang, termasuk Temenggung Merah Mato dan Putih Tanpa Bulan juga menghilang. Saya sampai dari orang mengatakan Gong Setimang di Jambi itu tertutup bulan. Para matu Meriam Sejimat itu jelmaan dari Temenggung Merah Mato, dan Selimak Selimai Jambi jelmaan daripada Temenggung Temantang. Nah, padahal Temenggung Temantang itu karena malu tinggal di kampungnya, anak keponakannya memeluk agama Islam, sedangkan dia sendiri masih beragama Buddha, waktu itu lari ke daerah Kerinci, tinggallah di Temiai. Di Temiai inilah lahir anak laki-lakinya yang disebut dengan Tiang Bungku. Tiang Bungku ini sering juga disebut orang sering disebut Ranggo Timpang Dadu. Ranggo Timpang Dadu karena menurut cerita dadanya ini agak, kalau kita kan sama rata antara kanan dan kiri, yang dia agak satu tinggi, dadanya ini satu rendah, itulah kira-kiranya. Jadi kalau ngomong susunya ini ada ke atas sedikit, yang satu tetap di bawah. Nah, ini disebut dengan Ranggo Timpang Dadu. Bukan bahunya, kalau bahu tetap mendasar, tapi dadu ini berbeda gitu. Nah, dikatakan Ranggo Timpang Dadu. Kemudian waktu dia lahir pun itu memang aneh sekali. Dia lahir tanpa ada ketuban menurut cerita. Dia lahir diiringi sebilah keris kecil. Nah, itulah yang disebut dengan keris keramat yang digelari dengan keris Tubanso. Bapak dari Tiang Bungku ini, Temenggung Temantang dan ibunya berfirasat bahwa anak laki-lakinya ini tidak ada senjata yang bisa membunuhnya terkecuali keris teman dia lahir ini. Maka keris itu disimpan dalam tiang tua di rumahnya. Secara kebetulan tiang tua di rumahnya itu juga terbuat dari tiang bungku, kayu juga bungku, jadi disebut tiang bungku. Nah, disitulah dipahat, dimasukkanlah keris itu di sana. Nah, terus dia pun dinamai dengan tiang bungku. Nah, ketika terjadi peperangan, ketika dia sudah dewasa, dia kawin dengan Ratu Mas Putih, nama istrinya, yaitu Putih Nilo Barhalu, anak Sunan dari Majapahit, salah seorang Sunan Mangku Alam, Sunan Mangku Alam di Majapahit. Nah, itu istri dari Tiang Bungku ini. Dia kawin di Jawa sana, lalu dibawanya ke Temiai. Setelah beberapa lama di sana, akhirnya dia ditunjuklah menjadi Depati Moro Langkap dengan kedudukan Temiai. Nah, itulah Tiang Bungku tadi. Gelarnya adalah Depati Moro Langkap dan nama kecilnya adalah Tiang Bungku. Ketika terjadi perselisihan antara kerajaan Jambi dengan Kerinci waktu itu, yang Kerinci mengatakan kami di sini adalah di bawah payung Pagaruyung, walaupun Raja Pagaruyung tidak pernah memerintah kami di Kerinci. Kami adalah uni Depati. Kami duduk sama rendah, tegak sama tinggi dengan 11 Depati alam Kerinci, secucur air seguling batu yang tunduk yang disebut dengan persatuannya Ampe di Ateh Tigo di Baruh Pamuncak dan Pembarap. Nah, maka terjadilah
peperangan ini dikemandokan oleh Tiang Bungku, Bupati Merolangkat. Menurut cerita, perang dengan Kerinci Jambi ini luar biasa dahsyatnya. Pertama, pusat pertempurannya di Pulau Tengah. Pulau Tengah ya, Pulau Tengah Kerinci itu tidak seperti sekarang ya. Mungkin dulu di situ medan pertempuran dan memang tempatnya di sana dijadikan medan perang. Jadi kedua belah pihak berunding, kalau kita mau bertempur, ayo kita ke sana. Maka bertempurlah di Pulau Tengah itu. Menurut cerita dalam peperangan ini perangnya lama, 3 tahun. Bayangkan, awal 1524 sampai 25, lah berakhir 1526 Masehi. Nah, 3 tahun lamanya. Selama 3 tahun itu ratusan orang yang mati. Jenang dari Jambi yang mati itu lebih dari 40 orang. Lebih 40 jenang yang mati. Nah, sehingga pada akhirnya Tiang Bungku ini kalah. Nah, ketika kalah itulah dia dibawa ke Jambi. Dia digelari dengan Tiang Bungku Mendago Rajo. Mendago itu dago sama, yaitu pasal 8 Undang 20. Mendago. Karena dalam Undang 20 adanya namanya dago dagi. Jadi pemberontak, orang yang memberontak dengan menggunakan senjata, sehingga terjadilah pembunuhan. Nah, itu disebut dago. Nah, jadi Tiang Bungku ini akhirnya dia digelari dengan Tiang Bungku Mendago Rajo. Maka timbullah Gurinda Anak Melayu, Tiang Bungku Mendago Rajo, mati jenang 40. Datang Rajo bercampur ibu, kain yang dipakai sudah lusuh. Nah, itulah pantun Gurinda Anak Melayu untuk mengenang Tiang Bungku ini tadi setelah mereka ditangkap. Kita kembali ke awal perjalanan. Jadi Tiang Bungku ini dia tidak ikut berperang, dia hanya memimpin saja. Dia tidak ikut membunuh, kerjanya bersiul-siul saja. Dia memerintahkan sana, gitu. Dia menyuruh anak buahnya dengan bersiul-siul saja dari pondoknya tempat bertempur itu. Sehingga pada akhirnya peperangan ini sekian lama, memang waktu itu hampir kalah kerajaan Melayu Jambi ini, sudah kewalahan. Karena apa? Karena bantuan makanan dari Jambi, bantuan persenjataan, bantuan bola balang yang lewat Batanghari, lewat Sungai Mata Merangin, di Karangkiling sudah dihambat oleh Dapati Kecil di situ. Kalau lewat darat, lewat selatan, lewat Bukit Barisan, dihambat oleh pasukan dari Sungai Tenang yang dikomandokan oleh Purwo Sri Menggalo, pemuja alam Sungai Tenang. Lewat ke barat sedikit, disambut pula, dihalangi pula sana atau dihambat oleh Depati Sri Bumi Putih, pemuja alam Serampai. Nah, karena mereka ini berkutub betis untuk menghadang pasukan yang datang dari Jambi, baik itu bantuan berupa makanan ataupun berupa tentara yang datang, sehingga dihambat. Yang lewat sebelah utara dihambat pula oleh Depati Mangkuyudo Pembarak. Jadi memang kesulitan waktu itu. Nah, pada saat inilah timbul kebenciannya orang Kerinci kepada Jambi itu, karena mau menjajah kami ke Kerinci ini. Lalu orang Kerinci mengatakan, kalau begini orang Jambi ini datang ke Kerinci memungut uang jajah, padahal kami bukan orang Jambi. Kami adalah bagian dari orang Minangkabau. Artinya Jambi membawa gading, membawa belalai, mau memperbudak, mau memperhambakan rakyat Kerinci rendah, Kerinci tinggi. Maka itu, daripada kita hidup berputih mata, lebih baik kita mati berputih tulang. Mari kita mengangkat senjata. Nah, itulah awal terjadinya perperangan tadi. Maka mereka berperang kurang lebih 3 tahun lamanya. Yang paling menyakitkan waktu itu sangat kebencian darah Kerinci rendah, Kerinci tinggi kepada Melayu Jambi waktu itu. Bayangkan saja, kalau ada pisang beletuk berbuah menghadap ke Jambi, pisang ini dia pancung.
dicincang lumat, dibuang, tidak dimakan. Kalau ada ayam jantan berkokok menghadap ke Jambi, dipancung ayam itu. Ini ayam Jowo Celaku. Begitu juga anjing, kalau ada yang menggonggong arah ke Jambi, anjing ini harus dibunuh. Kalau ada kambing yang menghadap ke Jambi, kambing ini juga harus dibunuh. Bayangkan itu. Kalau ada kerbau menguak atau sapi menguak menghadap ke Jambi, kerbau ini dibunuh. Dan celakanya kerbau itu, sapi itu tidak dimakan lagi. Dianggap sapi, kerbau, Jowo Celaku, tunduk kepada rakyat Jambi. Nah, begitulah kebenciannya, luar biasa. Menurut sejarah yang saya dengar, sampai-sampai membuang air kecil menghadap harus menghadap ke Jambi. Buang ingus, buang ke Jambi. Begitulah kebenciannya. Kebencian rakyat Kerinci Renah, Kerinci Tinggi, secucur air sekeliling batu kepada pemerintahan Jambi waktu itu. Kenapa? Karena mereka tiba-tiba datang memungut uang jajan. Ini apa hikmah yang kita ambil di sini? Inilah artinya. Kalau kita mengatakan ini daerah kita, ini rakyat kita, kenapa kita tidak pernah datang bersilaturahmi dengan hamba rakyat, memperkenalkan diri, memberikan sanjungan, memberikan pujian kepada rakyat? Mungkin kalau ada pendekatan seperti itu, rakyat tidak akan mengangkat senjata. Jadi jauh dekat tidak diulang, ke dalam kata orang adat itu, jauh tidak dikedinu. Tidak pernah ada kerajaan Jambi, baikkan utusan ataukah Hulu Balang ataukah jenang yang datang memberitahu di Jambi ada ini, raja sudah berganti, dulu Rauke Hitam, sekarang anaknya Pangeran Ilang Daer. Tidak ada satupun. Tiba-tiba minta uang jajan saja. Nah, artinya bahwa dunia ini kalau tiba-tiba lalu memberikan tekanan kepada orang dan orang menganggap ini tidak adil, artinya orang akan berjuang menegakkan keadilan. Ujungnya nyawa melayang, orang tidak akan merasa rugi. Nah, jadi kesimpulan yang kita ambil dalam perang ini, setiap sesuatu haruslah kita mulai dengan berbuat baik dulu. Berdialoglah, bermusyawarahlah menurut adat. Adat Jambi mengatakan sekuk pinggang, sekuk bau telaga darah, sekuk bau timunan bangkai, sekuk pinggang tergelora. Surut kepada kebenaran adat bersani-sara. Wisawirhum fil amri, bermusyawarahlah kamu dalam satu urusan. Itu hikmah yang kita ambil. Singkat cerita, setelah rakyat Jambi, kerajaan Jambi merasa kewalahan menghadapi Tiang Bungku yang hanya mengemandokan dengan secara bersiul-siul saja, dan para jenang sudah 40 yang mati, belum lagi terhitung rakyat yang Hulu Balang yang menjadi korban dalam perang Pulau Tengah ini. Maka ketika itulah Raja Jambi yang disebut dengan Pangeran Ilang Daer atau Pangeran atau Kapas mengirim utusan ke Mataram minta bantuan kepada kerajaan Majapahit Mataram. Singkat cerita, maka datanglah Pangeran Temenggung dari Mataram bersama dengan Pangeran Dwipa. Menurut cerita begitu, ada 2 orang yang datang. Lalu setelah sampai di kota Jambi, Pangeran Temenggung ini lalu dilatihnya lah pasukan-pasukan khusus. Dan dari Jawa dia membawa Jalo Sutu namanya. Ada yang mengatakan namanya Jalo Embun, Jalo Keramat yang dibuat dari besi angkus 9 bisu. Karena tanpa dibuat dengan Jalo ini untuk menangkap Tiang Bungku tidak mungkin. Sebab Tiang Bungku itu kalau dihadapi dengan senjata, tidak ada senjata yang memakannya. Tidak orangnya kebal, kuat, keris, pedang, gelewang, sekip, tak ada yang bisa makan kulitnya, jangankan luka, gores pun tidak. Nah, salah satu akal yang dibawa yang dari Temenggung ini adalah membawa Jalo Embun atau Jalo Sutu dari kerajaan Majapahit Mataram. Setelah dilatihnya pasukan-pasukan khusus yang akan menangkap Tiang Bungku, lalu dilatihnya lagi tentara-tentara, maka dia berperang, maka dia berangkatlah ke Kerinci melalui Batang Merangin. Setelah sampai di
di Morosiau dihambat oleh Balang sana, tidak Balang sana tidak mampu melawannya, dia terus ke daerah Guguk. Di Guguk pun dihalangi oleh pasukan daripada pasukan yang tinggal di Guguk menjaga perbatasan itu dari anak buah dari Depati Mangkuyudo sana, tapi juga tidak kuat karena Depati Mangkuyudo pun sudah berkumpul yang bersama pasukannya yang kuat telah berkumpul di Pulau Tengah. Akhirnya sampailah Pangeran Temenggung ini ke Pulau Tengah dengan pasukannya. Maka di Pulau Tengah itulah terjadi pertempuran. Pertempuran yang maha dahsyat. Menurut kabarnya mereka kan berperang kan begini. Mereka itu memang walaupun mereka saling membunuh, tapi mereka taat dengan janji. Mereka berperang mulai dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Tidak boleh menyerang musuh ketika gelap malam. Ketika hari malam kita tidur balik ke kemah masing-masing. Tidak boleh mengganggu orang. Tidak boleh mengganggu musuh. Nah, begitulah aturan mereka. Mereka taat itu. Heran juga kita. Di zaman Nabi juga dulu seperti itu. Zaman Nabi Muhammad berperang selama 27 kali. Nabi Muhammad perang begitu. Kalau malam ya sudah. Jadi zaman dahulu tidak seperti zaman sekarang. Zaman sekarang malam. Yang penting bisa menang. Malam jadi yang penting dapat. Yang penting bisa bunuh orang. Nah kan gitu. Kalau dulu tidak. Orang sangat taat dengan ucapannya. Mereka mengatakan kalau ucapan kita mengatakan iya, tetapi kita langgar, maka kutukan kata-kata kita sendiri akan membawa kita celaka. Nah itu ditaati orang masa dahulu. Nah jadi perang Pulau Tengah pun demikian. Pada hari pertama terjadi pertempuran. Orang Tiang Bungku tidak keluar dari kemahnya, dari pondoknya. Dia hanya bersiul-siul dari kemahnya. Sana, situ. Nah itulah dia bersiul-siul. Bunuh, dia berketawa-ketawa saja melihat anak buahnya saling membunuh satu sama lain. Apalagi anak buah dia tidak ada satupun yang luka atau gores. Yang banyak pasukan-pasukan dari Jambi, Hulu Balang dari Jambi yang luka parah. Demikian juga pada hari kedua terjadi juga seperti itu. Akhirnya pada hari yang ketiga, Pangeran Temenggung bersama rombongannya dan dia bertukar pikiran dengan Pangeran Luwipa. Bagaimana cara supaya orang Tiang Bungku itu keluar, mau berperang. Kalau dia mau perang, terbuka kesempatan kita untuk menghamburkan Jalo. Kalau tidak, gimana caranya? Nah itu. Pada hari ketiga, ketika jadi perperangan, sekitar jam 9 pagi, kata orang adat itu sepenggal matahari naik, terjadilah pertempuran antara dua belah pihak. Nah perang sedang sengit itu oleh Pangeran Temenggung bersama dengan Pangeran Luwipa, lalu dilepaskannya kijang bertanduk emas ke tengah medan perperangan itu. Nah, melihat kijang bertanduk emas ini, pasukan Tiang Bungku yang berada di lapangan itu berteriak, mengatakan ada kijang bertanduk emas. Ya Rajo, ya Depati, ya Tiang Bungku, Depati Borolangka, ada kijang bertanduk emas. Nah, mendengar teriakan anak buahnya, lalu Tiang Bungku berlari ke medan tempur itu. Melihat memang ada kijang bertanduk emas. Maka dia tidak menghiraukan anak buahnya yang sedang saling bertengkar, saling tujah-menujah, saling memecah langkah 3, langkah 4, langkah 5, langkah 9 dan seterusnya, saling bunuh, saling tikam-menikam, saling memainkan pedang satu sama lain. Dia tidak menghiraukan itu. Karena dia tidak merasa takut dengan yang seperti itu. Tidak ada kenapun keris, tidak ada yang melukai dia, kenapun pedang tidak akan melukai dia. Nah, akhirnya dia pun menangkap kijang yang bertanduk emas tadi, lalu ditangkap dan disembelihnya. Di saat dia menyembelih kijang bertanduk emas itulah terbuka kesempatan bagi Pangeran Temenggung untuk menghamburkan Jalo Sutunya kepada Tiang Bungku. Maka Jalo dihamburkannya kepada Tiang Bungku, lalu Tiang Bungku tersungkup oleh Jalo Sutu tadi. Secepat kilat pula Pangeran Temenggung dengan Pangeran Luwipa meringkus Tiang Bungku dengan Jalo embun atau Jalo emas, Jalo Sutu itu. Maka tertangkaplah Tiang Bungku. Setelah diketahui oleh anak buahnya Tiang Bungku tertangkap, semua pasukannya lari. Tak ada yang mau lagi berperang. Ada yang balik ke kampung, ada yang
menyerah saja. Kami akan bayar pajak saja, kami tidak ikut berperang lagi. Karena melihat komandonya sudah tertangkap tadi. Nah, singkat cerita, setelah Tiang Bungku diringkus oleh Pangeran Temenggung lalu dibawa ke pondok, ke kemah mereka berkemah. Kemudian anak buah Tiang Bungku sudah pada pulang, sudah pada lari semua, tidak ada yang mau berperang lagi, kembali ke tempatnya masing-masing. Maka para hulu balang, para jenang Tiang Bungku itu yang sangat dendam dan sakit hati karena Tiang Bungku ini telah membunuh berapa ratus peramatu hulu balang dan jenang saja 40 yang meninggal. Lalu mereka kumpulkan kayu api, lalu mereka kumpulkan kayu api. Nah, sebelum kayu api dikumpulkannya, mereka cabut keris, tikamkannya kepada Tiang Bungku. Mereka ambil pedang, ditusukkan pada Tiang Bungku. Tetapi anehnya, sebanyak itu senjata yang ditikamkan, kelewang, keris, sekil, pedang yang ditusuk pada Tiang Bungku, tidak satu pun yang dapat melukai Tiang Bungku. Malah banyak pedang-pedang dan keris itu patah-patah. Tiang Bungku dalam bungkusan jalo soto, kan dia melihat, dia mengejek, lalu dia bilang, untuk apa kamu orang Jambi ini membawa keris yang tidak ada gunanya? Untuk cukur gigi saja tidak bisa, lebih baik kamu buang ke laut saja, katanya. Lalu ditikam dengan pedang patah. Lalu dia katakan, inilah senjata kamu, untuk apa kamu membawa senjata seperti ini? Tidak ada gunanya, katanya. Macam-macam ejekannya. Nah, mendengar ejekan yang begitu jelek sekali keluar dari mulut Tiang Bungku itu, dan memang kenyataannya begitu. Pedang dan keris yang ditikam pada dia patah semua, dia pun tidak luka-luka. Maka akhirnya mereka kumpulkan kayu api, lalu Tiang Bungku yang dibungkus dengan jalo soto tadi dilemparkan ke umbul itu, ke kayu api tadi, lalu ditimbun, lalu dibakar. Ternyata menurut cerita, bohong orang, tentu saya juga bohong karena narasumbernya berbohong kepada saya. Menurut narasumber yang mengatakan, di dalam api nyalo itu dia bersiul-siul saja, tidak merasa kepanasan, tidak merasa apa. Melihat api nyalo dia tetap bersiul, maka Pangeran Temenggung akhirnya marah kepada anak buahnya. Hei, nanti kalau begini Tiang Bungku tidak mati, jalo soto akan dimakan oleh api itu, maka Tiang Bungku akan lepas, maka kita akan mati semua. Untuk itu padamkan api itu semua. Akhirnya gotong royong mereka memadamkan api itu, dikeluarkan mayat Tiang Bungku. Dikeluarkanlah Tiang Bungku yang dibungkus dengan jalo soto itu dari api unggun yang mereka buat. Singkat cerita, akhirnya mereka taruhkan di bawah rajung, ada yang mengatakan di bawah rakit. Bayangkan dari Pulau Tengah Kerinci, dari setengah danau itu dimasukkan bawah rakit, bawah rajung, lalu mereka bawa ke Jambi. Sudah sekian hari, menurut cerita 7 hari 7 malam mereka dari Kerinci itu, dari danau Kerinci, Pulau Tengah Kerinci itu terus menyeberangi, menghilirkan Sungai Merangin, baru sampai di Kotoboyo. Sesampai di Kotoboyo, sini ada pos. Ada pos daripada jenang-jenang perbatasan yang menjaga perbatasan antara Jambi dengan Kerinci waktu itu. Maka atas permintaan daripada dari para jenang itu kepada Temenggung, mereka mau melihat kayak apa bentuknya Tiang Bungku itu. Lalu dikeluarkanlah dari bawah raju Tabarakit itu. Ketika keluar, yang semua orang yang ikut membawa dari Kerinci, baik orang yang menunggu di pos Kotoboyo, mengatakan pasti Tiang Bungku itu sudah mati, karena sudah 7 hari 7 malam berada dalam air, berada di bawah rakit. Ketika diangkat, ternyata dia masih hidup. Lalu apa yang dikatakannya ketika keluar? Lalu dia berkata, bagai juga kan dimakan saya gak sekapu. Lah berapa hari aku udah makan sirih. Coba, minta sirih 1 kapur, bukan minta nasi. Yang diminta, beri saya sirih 1 kapur. Melihat keadaan seperti itu, timbul kecurigaan daripada Pangeran Temenggung.
lalu Latok Sarokan bawah Rakit, lalu mereka dibawalah ke Jambi. Sesingkat cerita, sesampai di Tanah Pilih, karena Pangeran Temanggung tidak mau mengambil risiko lebih banyak, lalu dia serahkannya kepada Rajo. Dia laporkanlah segala kejadian dan sekitar penangkapan daripada Tiang Bungku itu. Nah, begitulah ceritanya. Akhirnya di Tiang Bungku diadili oleh Kerajaan Jambi, dinyatakan bersalah telah melakukan dagu, melanggar pasal 8 Undang 20. Maka dia dijatuhi hukuman mati. Maka sejak itulah Tiang Bungku ini disebut dengan Tiang Bungku Mendago Raju. Ingat, orang Merangin, orang Kerinci sering mengatakan Tiang Bungku Mendugo Raju, bukan. Tapi yang benar adalah Tiang Bungku Mendago Raju. Mendago artinya melawan dengan senjata kepada Raju Jambi. Itu melanggar pasal 8 Undang 20. Sama dengan pasal 104 KUHP, melakukan pemberontakan kepada pemerintah Republik Indonesia. Sama dengan itu. Di pasal 8, melanggar pasal 8, melanggar dagu, maka dia digelari Tiang Bungku Mendago Raju. Artinya Tiang Bungku orang yang mengadakan pemberontakan kepada Raja Jambi. Nah itu. Nah, singkat cerita, setelah Tiang Bungku dijatuhkan hukuman mati, tapi sayang Tiang Bungku tidak bisa dieksekusi mati, mau dibakar, mau direndam, mau dapat, tidak ada senjata pun dimelakannya. Nah, pada akhirnya Tiang Bungku merasa tidak bisa melawan lagi kepada daerah Jambi, lalu dia berpesan kepada kakaknya yang perempuan yang masih ada di dunia agar dikirimi lemang jagung. Nah, ini ceritanya. Kakaknya mendengar cerita itu, dia sudah tahu bahwa Tiang Bungku ini akan meminta keris yang ada di rumahnya itu Tiang Bungku. Keris ini keris keramat. Andai kata saja waktu dia tertangkap di Pulau Tengah itu ada keris ini, Tiang Bungku tidak akan tertangkap. Ketika disungkup oleh Jatuh Setu, baru Tiang Bungku sadar bahwa keris Tubanso, keris keramatnya tertinggal di Kimiai, tidak dibawa ke lapangan, tidak dibawa ke Redford. Andai saja keris itu ada, dia tidak akan tertangkap karena asal angin lulus dia bisa lewat. Nah, itulah kelebihan dari keris Bungku itu. Nah, itulah Tiang Bungku menyadari hal yang seperti itu, bahwa di atas langit masih ada langit. Jadi kalau dia mengatakan dia yang kuat, tapi ternyata kekuatan dia masih ada yang lebih kuat lagi dari itu. Inilah takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka sesampai lemang jagung ini tadi di tangannya di penjara Kerajaan Jambi, lalu dibukanya, ternyata keris ada dalam memang dimintanya. Maka dengan keris itulah dia menikam dirinya dan dia pun mati membunuh diri dengan keris Tubanso tadi. Nah, persoalan kita sekarang masih di manakah keris Tubanso itu berada? Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Singkat cerita, setelah Pangeran Temenggung kabur di bukit, Pangeran Temenggung tadi mengalahkan Kerinci, Kencernak Kerinci dapat menangkap Tiang Bungku Mendago Raju, dan amanlah Kencernak Kerinci. Dapatlah Raja Jambi memerintah ke Kerinci. Maka untuk membalas jasa daripada yang Pangeran Temenggung, karena Pangeran Temenggung juga anak orang kaya hitam, dia anak lebih tua dari Raja Jambi yang memerintah saat itu. Raja Jambi memerintah saat itu Pangeran Ilang Dair, atau sering juga disebut orang Pangeran Raja Kapas. Itu anak Raja hitam dengan yang ibunya Mayang Mangurai. Sedangkan Pangeran Temenggung ini orang kaya hitam, anak orang kaya hitam juga, yang istrinya anak Ratu Pemalang di Jawa. Nah, maka untuk membalas jasa dari Pangeran Temenggung ini, maka dia dipilihlah menjadi Raja Pucuk Jambi pada akhir tahun 1526 Masehi. Maka memerintahlah Pangeran Temenggung di daerah Merangin dan Kerinci yang istananya berada di
eh, di Moromosumai Bangku. Nah, ketika diadakan rapat adat di Kerinci atas usul induk 6 mana 10, karena terjadi di Kerinci Rendah Ketipi ada dua hukum yang berlaku. Pertama, hukum yang ada dari Jambi yang disebut dengan teliti, dan yang kedua ada undang yang berasal dari Minangkabau setelah mereka pakai sekian ratusan tahun, maka terjadi dualisme. Lalu induk 6 mana 10, Depati induk 6 10 mengusulkan kepada Tiang Bungku dan kepada Pangeran Temenggung agar diadakan rapat adat untuk menyatukan undang dengan teliti. Maka terjadilah rapat adat di Bukit Sumaro Kerinci pada tahun 1530 Masehi. Dipadukanlah undang dengan teliti. Diakui segala keputusan di Bukit Seguntang dengan perbaikan, dan dimasukkanlah undang tentang ternak makanan malam umur ladang Babagasiang di dalam pasal yang terakhir dari Undang 20, yang rapat ini dilaksanakan di Bukit Sinaloa Kerinci. Ketika rapat adat ini selesai, karena rapat adat ini membunuh kerbau tengah dua, kerbau hamil tuh. Setelah rapat selesai, maka salah seorang raja, yaitu Raja Pagaruyung yang disebut dengan Sultan Bakilat Alam, naik ke atas panggung. Lalu mereka berpidato mengatakan, Pangeran Temenggung Raja Pujo Jambi, atas nama Raja Jambi telah berhasil memotong kerbau telah dua dan menyatukan undang yang teliti di Bukit Sinaloa ini. Maka pada hari ini kita yang hadir ini haruslah memberikan gelar kepada Pangeran Temenggung dengan tambahan gelar yaitu Kabul di Bukit. Maka harus kita sebut mulai hari ini Pangeran Temenggung Kabul di Bukit. Nah, jadi Pangeran Temenggung Kabul di Bukit ini diresmikan gelarnya oleh Raja Minangkabau di Bukit Sinaloa ketika menyatukan undang dengan teliti di Bukit Sinaloa. Nah, begitu ceritanya. Begitulah kisah dari Perang Jambi, begitulah kisah singkat dari rapat adat di Kerinci, rapat adat yang kedua pada tahun 1530, begitulah kisah singkat dari Pangeran Temenggung Kabul di Bukit, anak orang kaya hitam dengan istrinya yang di Pulau Jawa yang disebut dengan Depati Utamalo. Para hadirin yang saya muliakan, barangkali itu dapat saya sampaikan pada saat ini. Tidak ada maksud saya untuk menyinggung perasaan orang, untuk menyakiti hati orang, tapi sekedar memberitahukan kepada kita kepada Jambi agar mengetahui sedikit demi sedikit sejarah keadaan yang terjadi dalam wilayah Jambi ini. Pertama, kisah-kisah tentang perang. Karena di Jambi ini ada 3 kali perang. Kalau kita mau tahu, pertama yang disebut dengan orang disebut orang Merangin orang Kerinci dengan musuh Rejang musuh Rupit, itu terjadi 1520. Itu pemberontakan dubalang dari Rejang, Lebong dan Rupit yang mengacau di Jambi, mengadakan pemberontakan. Malam dia keluar, dia merontak, dia perkosa, dia apa. Nah, itu Pangeran Temenggung Kabul Bukit juga yang memberantasnya. Itu terjadi 3 tahun lamanya, 1520 sampai 1524 awal. 1524 awal disambung lagi dengan perang Kerinci dengan Jambi yang dikomandokan oleh Depati Marolangka yang Bungku Mandagorajo. Nah, jadi 2 kali perang. Dua ini berturut-turut. Yang terakhir pada tahun 1804 sampai bulan September 1805, perang Kota Teguh. Pangeran Sultan Gerumung dari Kota Teguh, Sultan Saidi di Pangkalan Jambi mengadakan pemberontakan melawan kompani Inggris dari Bengkulu. Lebih kurang 500 korban dalam peperangan ini. Tapi sayang perang ini tidak dicatat oleh orang Jambi dan tidak dicatat oleh ahli sejarah
tapi tercatat di perpustakaan Inggris di London. Nah, itu perang yang terjadi dalam daerah Jambi. Semenjak dari Melayu Jambi sampai sekarang ini. Yang di dalam maksud saya, bukan keluar, yang di dalam. Nah, jadi begitulah kira-kira yang dapat saya paparkan. Mudah-mudahan para anak-anak muda pencinta hukum adat Jambi, calon pemimpin masa depan, bisa mempelajari keadaan Jambi yang ada hari ini. Ya, keadaan Jambi yang ada masa lalu. Untuk kita petik hikmahnya, tergunakan, kita pakai untuk masa yang akan datang. Sudah saya paparkan sekalonan dapat sebaris tak lupa setitik dailang. Kalau ada nantan hidung di balik daun, tinggal di hulut bakal lamu. Bukan memelau panah dilekuk, bukan bakuak mani bakumpai. Kok kurang suko ditukuk, kok jarang suko disisip. Kok apat suko diturang, suko diuleh panjang di kampuh riba. Alam tak kemang menyudahi. Tamat kaji kitab di lingkup, tamat gayung pedang diletak. Hikayat habis sing kita sudah, sah sama belunyu batal sama diampang. Terserah kepada ombak nan basabu, angin nan bapuhul, yang tinggal untuk nan pandai. Yang benar dari Allah yang Maha Kuasa, yang salah adalah dari saya Mukhtar Agus Solid Esa. Titik air bisa batau, orang sekapal jadi termenung. Dalam kelam ilok belampu, nan setitik jadikan laut, nan sekapal jadikan gunung. Alam terkembang jadi guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.